Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Oki Fadila dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, semester 6 akan menjelaskan tentang pendidikan karakter peserta didik dalam perspektif Islam. Pembahasan pertama itu pendidikan karakter siswa dalam perspektif Islam. Menurut Aristoteles menyebutkan pengertian karakter yang baik adalah kehidupan berperilaku baik dan penuh kebajikan, berperilaku baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manusia, alam semesta, dan terhadap diri sendiri. Nah, menurut Aristoteles itu karakter itu yaitu perilaku baik terhadap diri sendiri, manusia, dan terhadap alam semesta gitu, dan terhadap diri sendiri. Dan menurut Jonathan Weber dalam Journal of Psychology menjelaskan bahwa karakter adalah akumulasi dari berbagai ciri yang muncul dalam cara berpikir, merasa dan bertindak. Sikap berani atau pengecut seseorang dalam menghadapi bahaya, sikap ketakutan dalam menghadapi banyak orang merupakan contoh-contoh sederhana tentang karakter seseorang. Nah, sedangkan menurut Jonathan, karakter merupakan akumulasi dari berbagai ciri yang muncul dalam cara berpikir kita. Jadi kalau kita misalnya takut, berani, pengecut, nah itu termasuk karakter kita gitu. Kita dalam menghadapi bahaya gitu, ketakutan menghadapi banyak orang. Nah itu tuh termasuk contoh-contoh karakter sederhana tentang karakter gitu. Dan dalam pendidikan agama pada hakikatnya merupakan bangunan bawah dari moral bangsa. Keteraman hidup sehari-hari di dalam masyarakat tidak hanya semata-mata ditentukan oleh ketentuan hukum semata, tetapi juga didasarkan oleh ikatan moral dan nilai-nilai kesusilaan serta sopan santun yang didukung dan dihayati sesama manusia atau masyarakat. Jadi kita pun di sini bukan hanya ketentuan terhadap hukum semata, kita pun di sini harus mempunyai ikatan moral dan nilai-nilai sopan santun itu, yang mana tidak walaupun kita ada ketentuan hukum tetapi kita di bermasyarakatnya tidak baik, itu ya tidak baik gitu. Jadi kita harus balance yaitu dengan ketetapan hukum, dan kita juga mempunyai norma-norma atau nilai-nilai sopan santun kepada seluruh masyarakat. Maka dari itu kita diajarkan tentang karakter ya. Terwujudnya kehidupan masyarakat juga berpegang pada moralitas dan tidak bisa dikecualikan dengan pendidikan, khususnya pendidikan agama, sebab moralitas yang mempunyai daya ikat dalam masyarakat bersumber dari agama, nilai-nilai agama, norma-norma agama, dan dalam bentuk sebagai akhlak mulia gitu. Jadi bukan hanya ikatan terhadap masyarakat saja, tetapi bersumber juga dari agama, nilai-nilai agama, norma-norma agama, dan berakhlak mulia. Selanjutnya yaitu pendidikan karakter dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Berikut beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang berbicara tentang karakter. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wamru bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting gitu. Jadi di sini pun kita suruhlah gitu, menurut kata Allah suruhlah gitu, wahai anakku, laksanakanlah sholat gitu kepada manusia gitu. Allah pun menyuruh hayo sholat gitu kan, laksanakanlah sholat dan berbuatlah baik, agar apa? Mencegah dari perbuatan munkar atau perbuatan yang tidak baik itu, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Dan apabila kita sudah berbuat baik, kita pun harus bersabar dengan apa-apa yang diterima atau apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting gitu. Adapun hadis Rasulullah SAW yang artinya jadikanlah kata-kata pertama yang diucapkan anak itu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan bacakanlah cerita-cerita tersebut ketika mati, yaitu kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Hakim dari Ibnu Abbas. Jadi hadis tersebut merupakan perintah kepada kita nih untuk mengenalkan dan menanamkan konsep tauhid, yaitu la ilaha illallah sejak dini kepada anak-anak. Karena hadis itu pun juga merupakan hadis tauhid dan akidah yang benar, merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan seseorang manusia hingga menjelang kematiannya. Jadi di sini pun hadis di sini pun kita tuh disuruh untuk mengajarkan anak-anak kita tuh mengajarkan yang pertama itu kalimat la ilaha illallah. Lalu apa? Baru bacalah ayat-ayat suci atau mendengarkan. Jadi dari kecil kita sudah harus dibiasakan mendengar kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala gitu. Selanjutnya, pendidikan karakter merupakan sebuah upaya untuk membangun karakter building. Menurut El-Mubarak menyebutkan bahwa karakter building merupakan proses mengukir atau memahat jiwa sedemikian rupa sehingga berbentuk unik, menarik, berbeda atau dapat dibedakan dengan orang lain. Jadi menurut Al-Mubarak itu karakter itu bagaikan pahatan atau ukiran gitu. Jadi bagaimana kita mengukir akhlak kita itu gitu, karakter kita itu. Jadi mau pahatan kita tuh mau dibikin unik atau mau dibikin menarik, itu bagaimana kita gitu. Uniknya itu seperti kayak kita misalnya kita tuh mau baik apa mau buruk, kayak tergantung kitanya mau bagaimana terhadap diri kita sendiri maupun orang lain gitu. Adapun pembentukan karakter anak itu memerlukan pembiasaan dan keteladanan. Yang pertama itu selalu berbuat baik dan malu melakukan kejahatan. Yang kedua itu berlaku jujur dan malu berbuat curang. Yang ketiga itu rajin dan malu berbuat malas. Yang keempat itu membuang sampah pada tempatnya dan malu membiarkan lingkungan kotor. Nah dari sini pun kita membuat karakter untuk menjaga kebersihan, kedisiplinan gitu kan. Jadi di sini yang pertama selalu berbuat baik. Di sini pun kita menumbuhkan karakter apa? Karakter anak agar selalu berbuat baik dan tidak pernah membuat teman sekeliling kita merasa minder gitu. Jadi kita harus berbuat baik kepada sesama manusia ciptaan Allah dan berlaku jujur agar apa? Agar kita pun berinteraksi dengan sesama manusia pun baik gitu. Karena berlaku jujur dan tidak curang. Kalau misalnya kita berlaku curang, teman-teman kita pun tidak ada yang mau mendekati kita gitu kan. Yang selanjutnya rajin dan malu gitu, bersikap malas, dan dengan rajin pun kita membentuk karakter kita, membentuk karakter pembiasaan kita untuk bersikap rajin dari sejak dini gitu. Jadi di masa akan mendatang juga kita sudah terbiasa gitu dengan kerajinan dan tidak malas dalam melakukan aktivitas apapun. Di sini pun dalam pembelajaran anak di sekolah membutuhkan sesuatu acuan yang menjadikan apa? Yang menjadikan landasan dalam pendidikan. Selain itu, guru pun hendaknya mengetahui ilmu dan cara mengajar yang baik, terutama pada anak sekolah dasar. Jadi di sini pun guru bukan hanya mengajar ilmu, mengajar pelajaran sudah beres gitu kan. Di sini guru juga harus mengetahui landasan dalam pendidikan gitu, dalam mengetahui ilmu, cara mengajar yang baik itu seperti apa, terus menangani siswa yang seperti ini tuh bagaimana gitu. Jadi bukan hanya mengajar sudah pulang gitu. Jadi di sini pun guru ikut serta dalam pembentukan karakter siswa tersebut gitu, agar berkesinambungan dalam upaya mendidik anak untuk selalu mengikuti ketentuan tata tertib atau norma yang telah ada menjadi kesepakatan bersama gitu kan. Selanjutnya yaitu
Dalam pembelajaran terdapat aktivitas. Dalam pembelajaran terdapat aktivitas dan prosesnya diantaranya yang pertama itu apa? Yang pertama, pembelajaran bertujuan memberikan bantuan agar belajar siswa menjadi efektif dan efisien gitu kan. Di sini juga kita harus harus memberikan pembelajaran yang membantu siswa untuk maju gitu, bukan malah belajar tuh malas guru ini kayak gini gitu. Tidak seperti itu. Jadi guru pun harus menumbuhkan bagaimana caranya siswa itu mau gitu, tidak malas gitu kan, mau mau melakukan kebaikan, mau berprogres gitu. Terus yang kedua pembelajaran bersifat terprogram gitu. Jadi di sini pun pembelajarannya itu harus berprogram gitu. Yang pertama dari pendahuluan sampai isinya, materinya, sampai penutupan tuh harus terprogram gitu. Jadi tidak asal-asalan dan murid pun bosan. Yang ketiga itu dirancang melalui pendekatan. Jadi bukan hanya mengajar saja. Jadi kita pun ada pendekatan terhadap siswanya, agar siswanya tidak jenuh, siswanya bisa memperhatikan kita dengan baik, dan siswanya juga paham apa yang kita bicarakan. Selanjutnya kelima, pembelajaran dirancang berdasarkan pengetahuan tentang teori belajar. Nah, di situ pun sama ya seperti yang tadi, pembelajaran juga harus berdasarkan pengetahuan juga gitu. Jadi nggak asal-asalan mengajarnya. Jadi sebelum mengajar atau tugasnya guru juga harus tahu gitu, harus tahu teori belajar, bagaimana menghadapi siswa yang seperti ini, bagaimana siswa menangani siswa yang misalnya malas mengerjakan tugas. Jadi guru pun mempunyai solusi atau sudah mempunyai solusi yang baik untuk siswa yang bermasalah tersebut gitu, agar balik lagi ke tujuan awal untuk pendidikan karakter gitu. Guru bisa membuat karakter yang lebih baik gitu. Selanjutnya di sini pun dalam pembelajaran kita juga harus menguatkan pendidikan itu untuk menghilangkan akhlak yang buruk dan menanamkan akhlak yang baik gitu kan, seperti berbuat baik, terus sama teman, terus patuh, itu pun termasuk perbuatan baik gitu. Dan adapun menurut Majid dan Andani, pembagian tahap perkembangan karakter berdasarkan Islam itu termasuk ke dalam 6. Yang pertama itu tauhid, umur 0 sampai 2 tahun. Yang kedua adab, umur 5 sampai 6 tahun. Ketiga tanggung jawab 7 sampai 8 tahun. Yang keenam caring atau peduli, yaitu umur 9 sampai 10 tahun. Selanjutnya kemandirian, umur 11 sampai 12 tahun. Yang terakhir bermasyarakat, umur 13 tahun. Yang pertama itu tauhid, umur 0 sampai 2 tahun itu kita karena manusia atau fitrah manusia yang baru dilahirkan itu memiliki atau dalam kondisi fitrah, maka dalam disitu pun lebih mudah untuk mengajari ketauhidan. Jadi sejak umur 0 sampai 2 tahun itu anak-anak diajarkan atau diutamakan untuk mendengar kalimat-kalimat tauhid, seperti dengar bacaan Quran, mendengar kalimat yang baik, diajarkan bacaan atau mendengar hadis, atau mendengar tidak boleh yang ini baik, yang ini tidak baik gitu kan. Itu pun termasuk mendengar kalimat-kalimat yang baik gitu. Dan jadi ketika usia 2 tahun itu dia sudah bisa berbicara, maka yang pertama kali dia berbicara itu kalimat-kalimat yang baik, sebagaimana orang tuanya mengajarkan kepada anaknya itu. Yang kedua itu ada adab,
Nah, di fase ini pun anak dididik dalam budi pekertinya untuk bersikap jujur, tidak berbohong, terus mengenal baik yang buruk, terus benar yang salah, terus yang mana yang diperintahkan, di mana yang larang gitu. Dan di usia 7 sampai 8 ini berdasarkan hadis, sholat itu pada umur 7 tahun menggambarkan bahwa fase ini anak dididik untuk bertanggung jawab atas perintah sholat dan tidak dikerjakan maka akan mendapat sanksi, yaitu dipukul pada usia 10 tahun. Jadi udah diajarkan anak tuh dari usia 7 tahun udah diajarkan sholat seperti ini, nak, kalau kamu tidak sholat nanti ini dipukul gini-gini gitu ya. Diajari tidak boleh berbohong, terus dipatuhi perintahnya, terus ini tahu benar yang salah gitu kan. Selanjutnya yaitu ke balik lagi ke yang tanggung jawab usia 7 sampai 8 tahun. Berdasarkan ini menggambarkan bahwa fase ini anak dididik untuk bertanggung jawab yang tadi ya, jika diperintahkan sholat itu tidak dikerjakan maka mendapatkan sanksi atau dipukul 10 tahun. Terus yang keempat, caring atau peduli. Nah, setelah anak memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian baik terhadap lingkungan maupun kepedulian terhadap sesama, maka berkaca pada cermin Rasulullah, kisah Rasulullah bahwa pada umur 9 tahun itu Rasul mengembala kambing. Pekerjaan mengembala kambing ini merupakan wujud kepedulian Rasul terhadap kondisi kehidupan ekonomi pamannya gitu. Di sini bukan kita juga mengajarkan anak-anak ayo mengembala kambing gitu. Tidak, tapi di sini kita menanamkan sifat yang ekonomi itu, kehidupan ekonomi. Nah, kalau beli ya sewajarnya saja, yang kita butuhkan saja gitu. Nggak boleh beli yang berlebihan, yang tidak kepakai, itu mubazir gitu kan. Jadi dari sekarang tuh, dari umur 9 tahun kita sudah sudah memberikan edukasi kepada anak jangan membeli yang tidak perlu gitu kan. Terus yang kelima, kemandirian, itu umur 11 sampai 12. Nah, di fase ini pun anak telah memiliki sifat kemandirian, karakter kemandirian ditandai dengan siap menerima resiko jika tidak menaati peraturan. Contohnya seperti sifat Rasulullah saat beliau mengikuti pamannya untuk berniaga ke negeri Syam. Pada saat itu Rasulullah telah memiliki keberanian yang hebat, tidak cengeng, kokoh sampai mau mengikuti perjalanan yang jauh dengan pamannya, hingga pada saat itu seorang pendeta Bukhaira menemukan tanda-tanda kenabian pada beliau. Jadi kemandirian, jadi apa-apa ya udahlah selagi bisa sendiri dikerjakan sendiri gitu. Tidak umur segini udah mandiri gitu, bisa sholat, sudah bisa mengerjakan tugas sendiri gitu, sudah dibiasakan seperti itu karena dari awalnya juga kita sudah menanamkan nilai-nilai keislaman dan sifat-sifat yang baik gitu. Selanjutnya itu bermasyarakat dari umur 13 tahun. Pada fase ini memiliki kemampuan untuk bermasyarakat dan berbekal pengalaman yang didapat pada fase-fase sebelumnya, dari keberanian, terus yang lainnya ya, kejujuran. Nah, di sini pun fase-fase bekal dalam pengalaman yang didapat fase-fase sebelumnya, itu kehidupan dalam bermasyarakat lebih kompleks dari kehidupan keluarga. Anak-anak mengenal banyak karakter. Jadi di umur segini tuh mereka udah tahu nih, oh kayak gini tuh teman yang kayak gini kayaknya tidak baik nih, nggak usah dideketin gitu, nggak usah. Oh kayak gini, pergaulan kayak gini tidak baik, berarti saya tidak boleh seperti ini, seperti itu. Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, dalam Islam pendidikan karakter memiliki istilah tersendiri, yaitu pendidikan akhlak. Pada filosofis Muslim juga merumuskan bahwa tujuan pendidikan bermuara pada akhlak begitu. Pendidikan agama Islam juga bagi anak didik dirasakan sangat penting dalam membentuk dan mengembangkan karakter siswa. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.